Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat hari Senin yang bahagia. Ya, baik anak-anak semua. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak sekalian, kegiatan anak-anak hari ini adalah belajar bersama Ibu Yesi Noviani ya. Nah, anak-anak, sebelum belajar, silahkan anak-anak berdoa dulu ya bersama Bunda agar ilmu hari ini akan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak semua, ya, karena situasi pandemi seperti ini, anak-anak mohon perhatikan selalu patuhi 5M ya. Yang pertama adalah memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, yang kelima membatasi mobilitas dan interaksi. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Sudah siap belajar ya anak-anak? Nah, anak-anak perhatikan gambar di samping ya. Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Dapatkah kamu bayangkan apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di sekitar kita? Kalau memang tidak ada tumbuhan di sekitar kita, pasti semua lingkungan kita akan gersang ya anak-anak. Nah, anak-anak ya, hari ini kegiatannya adalah membaca dongeng. Dongeng adalah bentuk sastra lama yang menceritakan mengenai suatu kejadian yang luar biasa, berupa fiksi atau hayalan yang dianggap merupakan suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Nah, Ibu mempunyai dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, dia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku?" "Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi, dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya,
mereka pun bersama lagi. Sumber rumahdongeng.com. Nah, anak-anak, setelah tadi anak-anak sudah membaca dongeng bersama ibu, ya, sekarang anak-anak yuk jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, siapa teman pohon apel? Ya, jawabannya adalah seorang anak laki-laki. Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Ya, pohon apel merasa senang ya. Apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Kebaikannya adalah memberikan cabang pohon untuk membangun rumah anak laki-laki tersebut ya. Soal nomor 4, mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Karena anak laki-laki itu tidak pernah kembali lagi. Nomor 5, di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Karena mereka bisa bersama lagi. Nah, itu ya anak-anak jawabannya. Ya, sekarang kita masuk ke penjumlahan ya. Ya, anak-anak perhatikan. 35 ditambah 15 sama dengan 50 ya anak-anak. Nah, 15 ditambah 35 sama dengan 50 juga sama. Jadi 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Ya anak-anak perhatikan. Ya, contoh penjumlahan yang lain. 120 ditambah 930 sama dengan 1050. 930 ditambah 120 sama dengan 1050. Jadi 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120 ya. Ini merupakan pertukaran ya. Nah, ini anak-anak perhatikan penjumlahannya ya. Nah, tadi ya 120 ditambah 930 ya. Satuannya dulu dijumlahkan, 0 ditambah 0 sama dengan 0. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 1 ditambah 9 sama dengan 10. Jadi hasilnya betul ya, 1050. Nah, anak-anak semua, yuk kita menyanyikan lagu Cemara ciptaan A.T. Mahmud ya. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti camar menari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku, sebuah lagu merdu. Nah, anak-anak bisa berlatih bernyanyi bersama Bunda di rumah ya. Nah, anak-anak, sekarang kita simak dialog di bawah ini ya. Benny, kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Ayah Benny, berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Benny, apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Benny, ada dong. Berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Benny,
Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Ayah menjawab, iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Ibu, jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Benny berkata, bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Lalu ayah pun menjawab, cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang-orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Nah, itu ya tadi percakapan antara Benny, ayah, dan ibu. Nah, setelah membaca dialog di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, untuk apa kata terima kasih diucapkan? Untuk bersyukur, karena orang yang bersyukur termasuk orang yang rendah hati. Nomor dua, apa yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih? Ya, yang kita rasakan adalah bahagia dan pastinya akan disukai teman-teman ya. Ya, nomor tiga, tulislah 2 pengalamanmu berterima kasih kepada sesama manusia yang telah kamu lakukan. Ya, misalkan ya, yang pertama adalah berterima kasih karena sudah dibantu teman membuat mainan. Yang kedua, berterima kasih karena sudah dibantu ibu dalam belajar. Nah, seperti itu ya anak-anak. Bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga membuat tubuh kita menjadi sehat ya. Tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang mengandung banyak oksigen. Tanaman memberikan oksigen pada lingkungan sekitar. Dengan berolahraga di halaman sekolah, tubuh kita akan terasa lebih segar ya anak-anak. Gerakan memutar atau meliukan badan dapat dilakukan untuk melenturkan tubuh. Dengan demikian, otot tidak kaku dan peredaran darah menjadi lancar. Ya, anak-anak, ya, kita sudah memasuki ke pembelajaran 3 ya. Anak-anak perhatikan gambar di samping. Nah, di samping rumah Dayu banyak tumbuh pohon tomat. Ibu Dayu senang bercocok tanam. Dayu sering membantu ibu merawat pohon tomat. Saat merawat tanaman tomat, Dayu bernyanyi lagu tomat. Pohon tomat mulai berbuah, buah tomat muda berwarna hijau. Jika sudah masak, warnanya menjadi merah. Buah tomat mengandung vitamin C yang sangat berguna bagi tubuh. Nah, anak-anak, kita ikut bernyanyi bersama Dayu ya. Ya, judulnya adalah Tomat. Ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Nah, anak-anak nanti bisa bernyanyi bersama Bunda di rumah ya. Ya, Tuhan menciptakan banyak tumbuhan. Kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan oleh Tuhan ya. Semuanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Tumbuhan yang semua bagiannya dapat berguna yaitu pohon kelapa.
Anak-anak sudah pernah ya melihat pohon kelapa? Nah, ini adalah bagian semua tumbuhan yang bisa dimanfaatkan ya. Yang pertama adalah buah kelapa. Buah kelapa muda bisa digunakan sebagai minuman isotonik. Daging buah kelapa juga nikmat untuk dimakan atau dibuat menjadi es kelapa muda. Buah kelapa yang sudah tua juga bisa diambil santannya dan diolah untuk berbagai jenis makanan. Nah, ini ya anak-anak ya buah kelapanya ya. Yang kedua, sabut kelapa. Sabut kelapa bisa digunakan untuk bahan bakar atau kompor tradisional non-minyak. Untuk pot sabut kelapa untuk dijadikan keset dan kerajinan jenis lainnya. Nah, anak-anak perhatikan ini adalah gambar sabut kelapa. Ya, 3 adalah daun kelapa. Daun kelapa yang masih muda atau dalam bahasa Jawa disebut janur bisa dimanfaatkan untuk membuat ketupat ataupun dekorasi pelaminan atau acara adat tertentu ya. Daun kelapa yang tua juga bisa dimanfaatkan sebagai atap gubuk, anyaman kerajinan, dan lidinya bisa dipakai untuk membuat sapu lidi. Ya, itu adalah gambar daun kelapa ya anak-anak. Yang keempat adalah batang pohon kelapa. Batang pohon kelapa bisa digunakan untuk bahan kayu bangunan, kayu untuk membuat jembatan, ataupun kayu untuk membuat pagar. Nah, itu gambarnya. Perhatikan yang kelima adalah akar pohon kelapa. Secara umum, akar pohon kelapa yang ada di pinggir pantai bisa mencegah abrasi dan mampu memecah gelombang atau ombak ya. Akar pohon kelapa juga bisa digunakan sebagai pengganti kayu bakar. Nah, itu semua adalah bagian dari tumbuhan pohon kelapa ya yang bisa berguna. Ya, anak-anak perhatikan ya. Ini adalah truk yang mengangkut pohon kelapa ya. Di sini ada truk pertama itu 425, truk kedua 590 ya. Jadi 425 ditambah 590 sama dengan 1015 ya. Jika posisi gambar truk diubah seperti ini, yang pertama 590, yang kedua 425, jadi 590 ditambah 425 sama dengan 1015. Ternyata jumlah buah kelapa tetap sama meskipun posisinya kita ubah ya. Jadi 425 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 425 ya. Ini berlaku sifat pertukaran nggak anak-anak? Sekarang giliranmu mengerjakan latihan soal berikut ini. Yang pertama, 535 ditambah 400 sama dengan 400 ditambah 535. Nomor 2, 275 ditambah 360 sama dengan 360 ditambah 275 ya. Ya, ini berlaku sifat pertukaran. Ya, 455 ditambah 285 sama dengan 285 ditambah 455. 180 ditambah titik-titik sama dengan 700 ditambah 180. Ya, anak-anak perhatikan berarti jawabannya adalah 700 ya. Nomor 5, 220 ditambah 630 sama dengan titik-titik ditambah 220. Hasilnya adalah 630. Anak-anak perhatikan. Nomor 6, 500 ditambah 270 sama dengan 270 ditambah titik-titik. Hasilnya adalah 500 ya. Ya, nomor 7. Titik-titik ditambah 170 sama dengan 170 ditambah 600. Hasilnya adalah 600 ya. 8. 380 ditambah titik-titik sama dengan 370 ditambah 380. Ya, isinya berapa anak-anak? 370 ya, pinter ya. Ya, nomor 9. 240 ditambah 270 sama dengan titik-titik ditambah 240. Hasilnya 270.
Nomor 10, 410 ditambah 250 sama dengan 250 ditambah, iya, hasilnya adalah 410. Iya, bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak sudah paham? Ya? Kalau anak-anak belum paham, anak-anak boleh japri ibu ya. Alhamdulillah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai ya. Ya, Ibu akan memberikan tugas hari Senin 30 Agustus 2021. Silakan anak-anak tulis di buku tugas. Jangan lupa memakai caranya ya. Ibu tidak mau kalau cuma langsung jawabannya saja. Jadi anak-anak silakan menjumlahkan ya angka tersebut dan menggunakan cara ya. Di sini ada 5 soal ya anak-anak. Selamat mengerjakan ya. Sekian pembelajaran hari ini ya anak-anak. Terima kasih untuk semua anak-anak. Ya, anak-anak memang hebat. Nah, anak-anak tetap semangat ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.